wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Ibu Karamatus Sabani dari kelas 3C dengan NIM 1921876 akan mencoba memperkenalkan media pembelajaran interaktif IPA untuk kelas 6, subtema yang ke-7, subtema pertama. Ya, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, silakan. Berikut adalah media pembelajaran interaktif IPA yang telah saya buat untuk kelas 6, tema 7, kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku. Ya, kita klik menu play. Kita menuju ke menu awal. Sebelum kita memulai, untuk menuju materi, pertama kita terlebih dahulu menuju ke menu profil. Ya, berikut profil saya. Nama Karamatus Sabani, NIM 1921876. Kelas 3C, alamat RT 2 RW 2 Desa Candi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Selanjutnya kita ke menu awal. Kita menuju ke daftar pustaka terlebih dahulu. Berikut daftar pustaka untuk materi dari media pembelajaran IPA. Berikut sumber materi, lalu berikut yaitu sumber gambar. Kita menuju ke menu awal lagi. Ya, sebelum kita memulai untuk mempelajari materi, maka kita terlebih dahulu membaca KD dan tujuan pembelajaran. Kita klik. Ya, berikut kompetensi dasar 3.2, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. 4.2, menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menyebutkan perbedaan ciri laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas. Yang kedua, melalui kegiatan praktik berkelompok, siswa mampu membuat rencana karya poster untuk menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Kita kembali ke menu awal ya anak-anakku. Ya, selanjutnya kita menuju ke menu materi. Kita klik. Nah, di menu materi ini terbagi menjadi 4, yaitu pengertian pubertas, perbedaan ciri fisik laki-laki dan perempuan sebelum dan sesudah pubertas. Yang terakhir, cara menyikapi masa pubertas. Yang pertama, kita akan mengingat kembali pengertian dari pubertas itu sendiri. Kita klik ya. Ya anak-anakku, perhatikan gambar tahapan pertumbuhan manusia. Yang pertama yaitu tahap anak usia 2 tahun yang dinamakan dengan masa balita. Yang kedua yaitu usia 6 tahun yang dinamakan dengan masa anak-anak. Biasanya pada usia 6 tahun ini sudah mulai bersekolah. Ada yang kelas 1 ataupun kelas 0 besar. Tahapan yang ketiga yaitu usia 10 sampai 12 tahun. Tahapan ini disebut dengan masa remaja atau pubertas. Yang keempat yaitu tahapan pada usia 20 sampai 22 tahun.
yang dinamakan dengan tahapan masa dewasa. Biasanya pada tahap ini nantinya sudah memasuki bangku kuliah atau bekerja. Yang kelima yaitu tahap pada usia 30 sampai 34 tahun dan seterusnya. Pada tahapan ini dinamakan dengan masa usia tua. Nah, anak-anak berada di tahap remaja atau pubertas. Baiklah anak-anakku semuanya, mari kita berlanjut ke materi selanjutnya. Kita klik ya. Nah, anak-anakku, masih ingatkah kalian apa itu yang dimaksud dengan masa pubertas? Ya, masa pubertas adalah peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Peralihan ini dipengaruhi oleh hormon di dalam tubuh. Pada laki-laki dipengaruhi oleh hormon testosteron, sedangkan perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Manusia mengalami pubertas yang ditandai dengan perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Perbedaan usia memasuki masa pubertas pada laki-laki dan perempuan yaitu pada laki-laki terjadi pada usia 14 sampai 17 tahun, sedangkan pada perempuan terjadi pada usia 9 sampai 14 tahun. Setelah kita mempelajari pengertian dari pubertas, maka kita akan beralih pada menu selanjutnya, yaitu perbedaan ciri fisik pada laki-laki sebelum dan sesudah pubertas. Ayo anak-anakku, coba kita amati gambar di samping ini. Apa ya perbedaan fisik laki-laki sebelum dan sesudah pubertas? Ya, anak-anakku, nantinya ada dua perubahan yang terjadi, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. Perubahan primer adalah perubahan yang tidak terlihat, terjadi secara fisiologis di dalam tubuh dan dikendalikan oleh hormon reproduksi. Ciri perubahan primer pada laki-laki yaitu terjadi mimpi basah. Mimpi basah adalah terjadinya peristiwa keluarnya cairan sel kelamin atau sperma. Lalu selanjutnya, perubahan primer. Perubahan primer adalah perubahan yang terlihat atau disebut juga perubahan fisik. Berikut ciri-ciri perubahan sekunder yang dialami oleh laki-laki pada masa pubertas. Yang pertama yaitu mulai tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Yang kedua, mulai tumbuh jakun. Yang ketiga, suaranya membesar dan menjadi lebih berat. Yang keempat, tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kelima, dada menjadi lebih bidang. Yang keenam, muncul bau badan dan jerawat. Selanjutnya kita menuju menu perbedaan ciri fisik pada perempuan sebelum dan sesudah pubertas. Kita klik ya. Ya, sama seperti halnya perubahan pada laki-laki, perempuan pun terjadi perubahan primer dan perubahan sekunder. Perubahan primer pada pada perempuan yaitu terjadi menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya sel telur atau ovum yang tidak dibuahi bersama lapisan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah. Perubahan sekunder pada perempuan yaitu yang pertama, organ kelamin mulai berfungsi sempurna. Yang kedua, payudara mulai timbul dan membesar. Yang ketiga, tumbuh rambut di beberapa area pada ketiak dan organ kelamin. Yang keempat, suara lebih nyaring dan lembut. Yang kelima, muncul jerawat di wajah. Yang keenam, lebih cepat tumbuh tinggi dan besar. Selanjutnya kita menuju ke menu
cara menyikapi masa pubertas. Kita klik. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan tubuh. Ya anak-anakku, dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya, wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Sehingga anak-anakku, mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Selanjutnya, yang kedua yaitu menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat. Misalnya, tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, yaitu memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini, akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik untuk menambah wawasan dan sesuai umurmu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. Setelah selesai, kita menuju ke menu awal. Ya, mari kita kerjakan kuis. Kita klik ya. Ya, soal yang pertama. Masa ketika anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi organ reproduksi disebut dengan apa ya anak-anakku? Coba kita klik pada pilihan jawaban C. Wah, ternyata salah anak-anakku. Kita klik yang A. Ya, betul, ternyata jawabannya pubertas. Mengapa tadi salah pada pilihan jawaban yang C, balita? Karena pada balita kan terjadi pada usia 2 tahun, sehingga belum terjadi perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Selanjutnya kita beralih soal kedua. Ciri-ciri berikut yang bukan menandai masa pubertas pada laki-laki adalah kok salah ya? Tumbuh jakun, padahal tumbuh jakun itu merupakan ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki. Ya, kembali lagi ke soal yang diminta, yaitu yang bukan menandai masa pubertas pada laki-laki. Ya, ternyata betul, itu jawaban yang C, kulit lembut. Pada A, pilihan jawaban A, B, dan D salah, karena pada soal yang diminta itu yang bukan menandai masa pubertas pada laki-laki. Selanjutnya soal yang ketiga. Laki-laki yang telah mencapai masa pubertas akan mengalami. Ayo anak-anakku, kita ingat kembali materi yang kita pelajari sebelumnya. Klik yang A. Wah, ternyata bukan. Salah anak-anakku. Ayo kita coba kembali. Betul, jawabannya yang D, mimpi basah. Kenapa tadi yang A salah, menstruasi? Ya, karena menstruasi itu terjadi pada perempuan, bukan laki-laki. Untuk yang B dan C juga salah. Ini juga terjadi pada anak perempuan. Yang dimintakan laki-laki. Kita selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu berikut yang merupakan ciri-ciri pubertas pada perempuan adalah. Yuk kita coba yang
D. Ya, betul. Yaitu payudara mulai timbul dan membesar. Mengapa jawaban A, B, dan C salah? Karena terjadi pada anak laki-laki. Ya, kita beralih pada soal selanjutnya. Berikut ini yang bukan cara menyikapi masa pubertas adalah. Wah, ternyata salah anak-anakku, bukan yang A. Ayo kita baca lagi soalnya. Yang diminta yaitu yang bukan cara menyikapi masa pubertas. Ya betul, jawabannya yang D, bergaul dengan teman tanpa batas. Terima kasih anak-anakku, kamu telah menyelesaikan evaluasi dengan baik. Kamu bisa kembali ke menu awal atau bermain kembali atau bisa juga keluar. Terima kasih anak-anakku, kalian telah menonton media pembelajaran IPA interaktif yang telah Ibu buat. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.